Kalau sholat jenazah tuh ya pertama kita ngucapin bela sungkawa ya, kedua kita menjadi fasilitator lah ya, sebagai penyambung suara. Andai kata si mayit punya kesalahan ya, terus punya utang, silakan menghubungi ahli waris gitu ya. Terus yang ketiga sebelum sholat kasih tahu para jamaah sekalian, sholat jenazah 4 kali takbir ya. Takbir pertama, setelah itu baca surah Fatihah, setelah takbir kedua baca sholawat, setelah takbir ketiga baca doa untuk mayit, Allahumma gfir lahu dan seterusnya. Terus kemudian takbir keempat baca doa juga untuk mayit, Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya. Kadang saya ngenes ngelihat orang yang meninggal saudaranya sendiri, bahkan kadang yang meninggal itu bapaknya sendiri, dia nggak bisa sholat jenazah, pada ngerokok aja di luar, nggak mau diorok aja mana-mana, ya kan? Sholatnya kagak, bener, kasihan banget, miris. Maka otomatis sholat jenazah itu tidak mengharuskan adanya jenazah, tidak mengharuskan ada di kanan di kiri, pala atau kaki, termasuk keberadaan imam. Makanya saya bilang ini tadi karena ada batasan di situ. Tapi ada kesunahan. Nah, ini lain ceritanya. Kalau bicara kesunahan berarti biar dapat bonus. Sunahnya gimana? Sunahnya itu jenazahnya itu dihadirkan menurut mazhab Syafi'i. Bapak ntar kalau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak bakal kelihatan. Ditaruh di mana? Di depan imam kagak ada. Di Masjidil Haram itu kan hampir tiap sholat 5 waktu habis selesainya sholat jenazah. Lah orang pada pengen sholat di situ walaupun jauh ya, sholat jenazahnya di situ. Kan imam depan Ka'bah. Nggak pernah ada depan Ka'bah mayat di situ. Adanya di sana di ruang belakang, berjejer tuh di lorong-lorong tuh. Sama di Masjid Nabawi juga begitu. Kenapa? Karena di sana mayoritas mazhab Maliki dan Hanafi yang memang tidak mensyaratkan adanya jenazah, adanya mayit dalam lingkup orang yang sholat jenazah. Beda sama mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi ila ghairi amin. Faslun wa yalzamu, dan wajib juga dilakukan fil mayiti pada mayit, pada jenazah. Apa wajib yang harus kita lakukan pada jenazah? Arba'atu asya'a, 4 perkara. Ada 4 hal yang wajib kita lakukan kepada jenazah, yaitu ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, dan mengkafaninya, wa sholatu, dan mensolatkan, alaihi, atasnya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Wa isnani, adapun 2 mayit, ada 2 jenis mayit, la yughassalani, yang tidak perlu dimandikan keduanya, wala yusalla alaihima, bahkan tidak perlu disolatkan keduanya ya. Yaitu yang pertama asyahidu, orang yang mati syahid, fi ma'rakatil musyrikina, di dalam berperang melawan orang-orang musyrik. Wasiqatu, dan juga bayi, bayinya bayi prematur maksudnya ya. Alladzi lam yastahil, yang tidak mengeluarkan sorihon, akan jeritan, maksudnya lahir dalam keadaan sudah mati. Itu dulu ya. Jadi ada 4 hukum kewajiban buat kita yang masih hidup ya, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, dan menguburkannya. Wajibnya, fardunya fardu kifayah ya, wajib kifayah, yang apabila tidak dilakukan oleh satu kampung maka satu kampung dosa semuanya gitu. Nah,
dalam madhab kita, madhab Syafi'i, fardu kifayah itu melebihi derajatnya fardu ain. Ya. Kenapa? Karena kalau fardu ain sifatnya individu, Pak. Kalau kita nggak lakuin, yang dosa kita doang. Paham maksudnya? Tapi kalau fardu kifayah, kalau nggak dilakuin maka semuanya dosa. Maka kalau ada hubungan dengan kaitan-kaitan yang fardu kifayah, dalam hal ini misalnya pengurusan jenazah, maka pengurusan jenazah yang hukumnya fardu kifayah harus kita dahulukan. Misal Mas Gianto lah, atau Bang Alek lah, ditunjuk RW sini, RW 11 misalnya, untuk memandikan jenazah. Nah, ketika ada orang meninggal tuh jenazah, ya jam 1:30 udah siap mau dimandikan, pulang dari rumah sakit. Bang Alek, Mas Gianto tolong mandiin deh, atau Haji Kohar tolong mandiin. Nah, Bang Aleknya nih atau Pak Haji Kohar atau Mas Gianto baru sampai, ya misalnya Bang Alek dari Bogor lah saya belum sholat zuhur. Nah, sholat zuhur hukumnya apa? Wajibnya wajib kifayah atau wajib ain? Wajib ain pribadi. Nah, sementara memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah, maka diperbolehkan buat Bang Alek. Bahkan yang bagus adalah dia mandiin jenazah dulu, baru kemudian sholat zuhur. Kecuali ada orang lain ya, misalnya Bang Alek baru pulang dari Bogor nih, baru nyampe, kata Pak Haji udah lo sholat aja dah, biar gua sama Mas Gianto aja yang mandiin. Nah, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau emang dia yang ditugaskan, ya kan kalau di tempat kita rata-rata biasanya orang mandiin jenazah kan orangnya gitu aja, Pak. Ya, kalau di sini misalnya Pak Haji Hasan Basri gitu ya. Kalau di sana dulu almarhum Kong Acan. Nah, kalau sekarang Pak Haji Jakaria di sana. Nah, biasanya kan beliau-beliau aja gitu. Nah, itu maka orang tersebut diperbolehkan secara fikih. Jadi jangan sampai juga kita ngegerutu ya, apalagi ngomongin kok belum sholat juga main mandiin jenazah aja, ngejar amplop apa? Ngomongnya ngejar amplop ya kan. Padahal emang harusnya begitu, bener. Ya. Atau misalnya ya, kita dalam satu tempat atau mungkin kita di sini ada orang meninggal. Ya, kita belum sholat zuhur nih. Kita ke musola mau sholat zuhur. Ya, misalnya Pak Topik lah baru nyampe, aku belum sholat zuhur dari kantor, sholat zuhur dah. Istirahat ya kan. Lah pas mau masuk musola Pak Haji Kohar udah nyiapin jenazah di sini. Lah maka apa yang harus dilakukan? Sholat zuhur dulu apa harus nyolatin jenazah? Nyolatin jenazah dulu. Gitu. Biar paham ya. Tapi nanti ada pengecualiannya lagi-lagi. Apa pengecualiannya? Kalau waktunya mendesak. Misal sholatin jenazah jam 2:30, sementara jam 3-nya udah mau asar. Dan takut nggak keburu, ya seandainya nggak keburu ya udah kita sholat zuhur dulu. Tapi kalau seandainya memang waktunya masih jauh, ya udah kita laksanain dulu sholat jenazah. Karena hukum sholat jenazah fardu kifayah, sedangkan sholat zuhurnya adalah fardu ain, gitu ya. Nah, terus ya ada dua yang nggak perlu dimandikan dan disolati. Ya. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, yang kedua adalah bayi prematur. Ya, yang keluar dia tanpa jeritan berarti keluarnya langsung mati. Ya, bayi prematur itu berarti bayi yang kurang dari 7 bulan ya, Pak. Menurut sebagian ulama lain, kalau orang yang mati syahid tetap disolatin. Tapi ada juga pendapat kalau orang mati syahid nggak perlu disolatin, jadi langsung dikafanin kubur udah. Jadi nggak perlu dimandiin, nggak perlu disolatin. Tapi beberapa ulama mengatakan di zaman sahabat tetap mensolatkan. Jadi habis dikafanin, kemudian sebelum dikuburin disolatin dulu baru dikuburin. Jadi yang khilafiyah di sini adalah disolatinnya itu ya. Tapi kalau mandi semua ulama sepakat. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Jadi masih berdarah-berdarah ya udah kapanin. Nah, syahid di sini disebutin tadi ditertentukan ya, yaitu syahid fi ma'rakatil musyrikin, yaitu yang berperang melawan orang-orang musyrik. Bukan syahid dalam artian umum. Karena kalau orang ketiban bangunan mati itu juga syahid. Ya syahidnya dunia dia. Orang tenggelam itu juga matinya mati syahid. Perempuan yang hamil lalu dia meninggal itu juga matinya mati syahid. Bukan itu ya, tapi mati syahid secara khusus ya, yaitu al-qatilu fi sabilillah, mereka yang berperang di jalan Allah. Nah, tapi kalau untuk janin ini mutlak. Ya, setiap janin yang berusia kurang dari 7 bulan. Beberapa ulama mengatakan bukan 7 bulan, 4 bulan. Ya. Kalau saya pribadi lebih condong sama yang 7 bulan, ya. Kenapa? Karena kalau 7 bulan
7 bulan kurang ya maksudnya ya. Kalau 7 bulan ke atas kan dia udah ada rohnya, secara fisik juga sudah sempurna. Ya. Kalau memang yang di atas 7 bulan pas brojol tetap oa, walaupun cuma oa doang, oa mati. Nah, maka tetap dimandiin, dikafanin, disolatin gitu. Tapi kalau yang sebelumnya, sebelum 7 bulan, kalau dia memang meninggal dalam keadaan tidak berteriak, maka dihukumi sebagai pengecualiannya yang tidak perlu dimandikan dan disolatkan. Jadi cukup dikafanin aja. Nah, ini juga sedikit banyak lagi-lagi kadang beda sama adat nih Bang. Karena pernah ada satu ketika saya dimintain sama orang mandiin mayit anak kecil. Padahal saya udah bolak-balik bilang, setiap ngaji pun saya udah mau, saya kagak mau. Mandiin jenazah saya kagak mau Pak. Bukannya takut, bukan. Nanti lama-lama disuruh mandiin terus. Lagi ngaji gini udah meninggal, Pak Ustadz mandiin. Makanya dulu pernah saya sampaikan ya, saya yang dulu diwanti-wanti sama kiai saya itu 2, mandiin jenazah ya, sama motong hewan kurban. Dulu saya mikirin gitu juga Pak. Tapi waktu saya di Pondok Dayung, saya kan di Pondok Dayung juga bantuin guru saya dulu mandiin jenazah. Emang benar ternyata, bentar-bentar dipanggil kalau udah meninggal. Lah kalau lagi ngaji repot. Kan orang rata-rata mandiin antara pagi sama siang ya. Lah pagi saya ngaji, anak-anak bocah, siang juga ngaji anak-anak sampai sore. Lah bisa dibayangin kalau seminggu ada 1 orang aja meninggal. Orang sini meninggal pengennya saya yang mandiin. Atau otomatis anak-anak saya tinggalin di rumah yang ngaji, kan begitu. Orang Pondok Dayung, anak kenalnya sama saya, bosan tolong mandiin. Orang Kebun Kelapa, anak kenalnya sama saya, tolong mandiin. Anak-anak jadi sering saya tinggal gitu ya. Makanya dulu kayak saya bilang kalau bisa jangan sampai mandiin. Satu lagi, motong hewan kurban. Kenapa? Karena nanti kalau ada orang akekah disuruh motongin juga. Nah itu penyakitnya masyarakat tuh. Ya, emang sih zaman dulu juga bagus juga ya kalau nggak dipotongin sama mudinnya kalau orang zaman dulu ya, kayak kurang abdol gitu. Tapi kayak saya wanti-wanti kalau bisa jangan sampai motong hewan kurban. Karena kalau udah motong hewan kurban, nanti masyarakat kalau pengen akekah bakal minta tolong sama kamu. Lah sama kayak tadi repot juga. Lagi ngaji disuruh motongin kambingnya buat akekah ya kan, dan seterusnya. Nah balik lagi ya. Nah, cerita ini ketika pas orang itu datang ke saya bilang, ya ini kita bicara hukum, saya bilang. Kalau ada bayinya prematur, ya belum sampai 7 bulan, bapak nggak perlu mandiin, nggak perlu nyolatin, udah kafanin, kuburin. Tapi orangnya masih kekeh. Saya bilang, sekalipun hukum Islam memperbolehkan atau misalnya menyuruh kita untuk melakukan itu, Pak, saya nggak bakal mandiin. Ya. Orang saya udah nggak mau mandiin jenazah. Ya. Maksudnya buat saya udah nggak mau mandiin. Kalau bapak mau mandiin tuh anak lewat orang lain silahkan. Tapi secara hukum fikih kan tugas saya ngasih tahu hukum fikihnya Pak. Nggak perlu. Cukup bapak kafanin, kuburin. Gitu. Paham maksudnya ya? Nah bagaimana dengan nama? Ada beberapa ulama mengatakan kalau usianya melebihi 4 bulan disunahkan diberi nama. Ya, walaupun meninggal dalam keadaan enggak sempat teriak. Nah, itu tetap disunahkan memberi nama. Karena hakikatnya anak itu juga tetap bagian dari jalinan kita. Kelak nanti pas kita meninggal, kita bakal ketemu tuh sama tuh anak. Oh, ini bapak saya. Gitu. Kita juga tahu, oh ini ternyata anak saya. Dialah yang akan nemenin kita di alam barzakh, dialah yang juga akan menjadi teman kita di surga. Ya. Fayughassalu, dan kemudian hendaknya memandikan apa al-mayyitu mayit witron dengan bilangan ganjil. Nah, jadi sebaiknya memandikan mayit itu dengan jumlah bilangan ganjil. Bukan wajib ya Pak. Hati-hati, kadang-kadang masalah mati ini orang repot ya. Enggak wajib. Ya, hukumnya sunnah aja. Ya ganjil berarti 3, 5, nggak mungkin 1 dong. Masa 1 kali doang ya. 3 kali atau 5 kali. Wa yakunu, dan adanya fi awali guslihi, pada awal memandikannya itu sidrun, memakai daun sidr. Nah, daun bidara ya, kita nyebutnya daun bidara. Wa fi akhirihi, dan adapun pada akhirnya, maksudnya akhir memandikan, syai'un, sedikit, min kafurin, dari kafur. Ya kalau kita kapur barus. Kapur tuh bahasa Arab, karena di Arab gak ada kapur Pak. Makanya kapur di bahasa Arab ini ya tetap kafur ya. Jadi kafur gitu. Jadi andai kata kita memandikan jenazahnya 3 kali, nah maka yang awalnya
disunahin pakai daun bidara, yang akhirnya berarti yang ketiga ya. Yang ketiganya itu pakai kapur, ya kapur barus. Kalau 5 berarti yang pertama dipakein daun bidara, 2, 3, 4 nggak usah, yang kelima baru pakai kapur barus. Jadi sebetulnya begitu. Jadi nggak langsung satu brogu kayak orang-orang gitu. Makanya ya ini lagi-lagi fikih ya, karena orang sekarang banyak yang nggak ngerti tapi selon, ya udah gimana orang dia yang bisa. Tapi sebetulnya memang orang yang dia itu diberikan beban, khususnya beban masyarakat, ilmunya harusnya nambah ya, karena kalau ilmunya nggak nambah dia akan melakukan sesuatu amalia berdasarkan pengetahuan dia doang yang mungkin terbatas. Karena sering saya lihatin nggak sedikit orang mandi jenazah itu ya udah satu kubangan ya, kalau sekarang kan biasanya cuma pakai satu drum dimasukin air gitu ya. Secara sucinya suci tapi tidak mendapatkan kesunahan. Kalau bicara sucinya mah suci ya, berhasil lah, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Wa yukafinu, dan kemudian dikafani si jenazah tadi fi salasatin dengan 3 lembar kain, aswabin ya sebagai pakaian dia, biyodin yang putih. Jadi 3 helai lah kalau bahasa kita ya, 3 lembar bagian yang berwarna putih. Laisa fiha, tidaklah di dalamnya itu komisun ya gamis, wala imamatun, dan juga tidak sorban ya. Ini buat laki-laki ya, buat laki-laki nggak perlu pakai gamis, maksudnya dibikin baju kurung atau dibikin sorban. Ini paling minim-minimnya. Wa yukabiru, dan juga sholat ya, bertakbir alaihi kepadanya arba'at takbiratin, sebanyak 4 kali takbir. Nah, sholatnya sendiri 4 kali takbir. Yaqra'u, yang mana membaca al-fatihata, akan surah fatihah, ba'dal ula, setelah takbir yang pertama ya. Jadi rokaat pertama takbir, kemudian baca surah fatihah. Wa yusolli, dan kemudian bersolawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da saniyati, setelah takbir yang kedua. Wa yad'u, dan kemudian berdoa lil mayyiti, untuk mayit, ba'da salisati, setelah takbir yang ketiga. Fayaqulu, maka berkatalah dia, maksudnya doanya ya. Ini doanya panjang karena banyak riwayat. Nah, ini riwayat yang masyhur. Allahumma hadza abduka wa banu abdika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbahu fiha ila zulumatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a alahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa adzabahu wafsah lahu fi qabri wa jafil arda an janbaihi wa laqihi bi rahmatikal amna min adzabika hatta tab'atsahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita yang gampang tuh, Allahumma maghfir laha, kalau perempuan ya. Kalau laki-laki, Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu ya, kadang-kadang banyak yang kagak tahu ya. Coba tanya orang kalau sholat jenazah tuh, kadang-kadang tahu kan. Makanya saya kalau di sana sendiri, kalau sholat jenazah tuh saya kasih tahu ya, pertama kita ngucapin bela sungkawa ya, kedua kita menjadi fasilitator lah ya, sebagai penyambung suara. Andai kata si mayit punya kesalahan ya, terus punya utang, silakan menghubungi ahli waris gitu ya. Terus yang ketiga, sebelum sholat, kalau saya kasih tahu para jamaah sekalian, sholat
jenazah 4 kali takbir. Ya, takbir pertama, setelah itu baca surah Fatihah, setelah takbir kedua baca sholawat, setelah takbir ketiga baca doa untuk mayit, Allahumma gfir lahu dan seterusnya. Terus kemudian takbir keempat baca doa juga untuk mayit, Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya. Ini harus bisa nih. Ya. Kadang saya ngenes ngelihat orang meninggal, dia nggak bisa sholat jenazah. Bahkan kadang yang meninggal itu bapaknya sendiri. Jadi pada ngerokok aja di luar. Saya ngenes banget kalau ngeliat orang ini. Yang meninggal saudaranya sendiri, ya. Atau misalnya bapaknya malah. Megang bendera. Lah iya, megang bendera aja mana-mana, ya kan. Sholatnya kagak. Bener, kasihan banget, miris. Ya. Kadang-kadang ya kita aja sendiri pengurus musola, pengurus masjid kagak bisa sholat jenazah. Waduh, malu banget. Begitu pentingnya. Saking pentingnya. Ya, jadi ya harus bisa, karena kan nggak mungkin kita hidup terus. Ya, keluarga kita bakal ada yang mati. Ya, entah anak kita, entah saudara kita, keluarga kita, ya ponakan. Ya memang kalau kita asal ikut doang nggak kelihatan, Pak. Ya, kita main namanya makmum ya kan, asal ikut aja, takbir gitu. Tapi nggak ngerti bacaan ya nggak kelihatan emang. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan di dunia kan direkam sama Allah. Tapi tanggung jawabin Pak di akhirat. Ketahuan entar di akhirat. Ya, misalnya gitu ya, kita nyolatin bapak kita ya atau ibu kita kalau saya masih hidup, atau kita nyolatin keluarga kita yang meninggal ya. Kita sholatnya nggak tahu, pokoknya ngikut, orang nggak tahu ini gua nggak bisa. Iya, di dunia orang nggak tahu kalau kita nggak bisa. Di akhirat kan kelak nanti kita bakal ketemu sama yang meninggal itu. Apa kira-kira ucapan tuh orang kepada kita? Misalnya yang meninggal ponakan kita, gitu ya, mamang kita atau siapalah. Ya. Terus pas di akhirat ketemu, oh lo yang nyolatin gua asal-asalan. Di dunia nggak ketahuan, iya kan? Di dunia nggak kelihatan, makanya wajib bisa. Bahkan fardunya fardu kifayah. Ya minimal kalau kita nggak bisa doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya lah. Nah, kalau emang kita nggak bisa itu minimal kita baca Allahumma gfir lahu. Kalau nggak bisa juga pakai bahasa Indonesia. Tapi abang banget nggak bisa, makanya tadi bilang harus bisa. Kan gampang ya, Allahumma gfir lahu, udah gitu deh. Ya, pas kita takbir ketiga tuh ya, habis takbir kedua sholawat, takbir ketiga Allahu Akbar. Ya udah deh, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Udah minimal itu. Kalau perempuan kalau perempuan Allahumma gfir laha, Allahumma gfir laha, Allahumma gfir laha. Tapi yang bagus sebetulnya ya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi dan seterusnya, itu panjang. Atau doa yang di sini tuh Allahumma hadza abduka wa ibnu abadika kharaja min hurufid dunya dan seterusnya tuh. Harusnya begitu ya. Kalau nggak bisa juga ya udah pakai bahasa Indonesia deh. Ya, Allahu Akbar ya, pas takbir ketiga ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah, minimal itu. Ya, daripada nggak sama sekali. Ya daripada di luar sambil merokok. Ya kan, wah mati juga bapak gue. Wah, itu bapaknya sendiri, bapakku mati juga. Wa yaqulu dan berkata atau berdoa firrabiati pada takbir yang keempat ya. Setelah takbir yang keempat doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ya Allah la tahrimna, janganlah engkau mengharamkan pada kami ajrahu, akan ganjarannya, akan pahalanya dia, maksudnya si mayit ya. Wala taftina, dan juga jangan engkau beri fitnah kepada kami ba'dahu, setelahnya, maksudnya setelah kematian si jenazah tadi. Kenapa? Karena sering Pak, habis orang meninggal ada fitnah dalam keluarga kita. Bukan fitnah dalam artian bahasa Indonesia ya. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia kan maksudnya kalau orang ngomong sesuatu yang nggak sesuai dengan orang tersebut ya. Misalnya Mas Gianto nggak pernah nyolong, saya bilang oh Mas Gianto nggak nyolong, nah itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam syariat yang namanya fitnah itu ujian. Ujian apapun bentuknya umum ya, entah kitanya yang masih terngiang-ngiang sama almarhum karena dia baik sama kita ya, entah istri kita sendiri atau adik kita, kakak kita yang punya hubungan erat dengan almarhum. Nah itu bagian dari ujiannya ya. Atau misalnya korin ya, kalau bahasa perdukunan tuh kodam. Nah, kalau bahasa perdukunan padahal bukan kodam, itu jin korin ya. Jadi diantara fitnahnya seperti itu ya, banyaklah fitnah-fitnah yang lain. Makanya bolak-balik saya sampaikan hati-hati, orang meninggal itu yang meninggal jasad Pak
Ya, yang meninggal itu adalah jasad. Roh mah kagak pernah meninggal. Ya, hati-hati. Ya, kita punya keluarga udah meninggal, ya. Terus kita ngejelekin dia tahu. Udah dilaporin. Nah, terus sebaliknya kita ngebay-bayin dia juga tahu, dia terima kasih. Cuman dia nggak bisa nyampein kepada kita. Jadi andai kata kita misalnya ngejelekin si jenazah ya, wah, doman almarhum tukang nipu orang misalnya gitu ya. Saya dulu pernah ditipu. Emang dia aja udah meninggal secara jasad, tapi secara roh kan enggak. Tahu dia, tahu bahwa kita ngomongin. Cuman kan dia nggak bisa bertindak apa-apa. Alamnya tetap alam dunia ya, tapi secara fisiknya sudah nggak ada, secara zahirnya udah nggak ada. Waghfir lana, dan berikanlah ampun pada kami, walahu, dan juga padanya. Terus setelah takbir yang keempat, wa yusallimu, dan kemudian salam ba'dar rabi'ati, setelah takbir yang keempat. Itu. Nah, kan tadi udah kita pelajari nih, ya kan? Di antara kewajiban manusia ini kita yang masih hidup kepada meninggal adalah mensolati jenazah. Nah, tadi disebutin tuh, sholat jenazah pertama niat dulu. Ya, usoli, misalnya laki-laki usoli ala hadal mayyiti. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan usoli ala hadhil mayyitati. Arba'at takbiratin fadhalika. Nah, baru kemudian takbir 4 kali. Setelah takbir pertama baca Fatihah. Setelah takbir kedua baca sholawat. Setelah takbir ketiga doa yang pertama Allahumma ighfir lahu dan seterusnya. Setelah takbir yang keempat doa yang kedua ya, Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya. Baru Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnah ditambah sampai wabarakatuh. Ya. Jadi kalau kita sholat jenazah disunahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa saya sampaikan yang minimalis supaya pada pinter. Supaya andai kata ada orang kok dia nggak pakai wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah, jangan protes, sah. Sah, jangankan assalamualaikum doang, assalamualaikum, sah. Ya, nah sekarang dari tadi yang saya uraikan, yang saya sampaikan, ada nggak kata-kata mayat harus di depan, kepala harus di kanan dari yang kita pelajarin tuh? Ada nggak? Ada. Sepakat ya? Iya, maka otomatis sholat jenazah itu tidak mengharuskan adanya jenazah, tidak mengharuskan ada di kanan di kiri, pala atau kaki, termasuk keberadaan imam. Makanya saya bilang ini tadi karena ada batasan di situ. Tapi ada kesunahan. Nah, ini lain ceritanya. Kalau bicara kesunahan berarti biar dapat bonus. Ya. Kan sholatnya itu kan kewajiban kita, ibarat orang dagang modal tuh. Ya. Masa balik modal doang? Ya, masa cuma gugur kewajiban kagak dapat bonus? Ya, kagak dapat keuntungan. Nah, supaya untung gimana? Jalanin sunahnya. Ibaratnya gitu. Ya semua ibadah begitu, Pak. Bapak kalau sholat nih, ya sholat maghrib misalnya, sholat 3 rakaat, ya kalau cuma sholat doang balik modal. Lah gimana caranya supaya untung? Qobliyah ba'diyah. Gitu. Berikan. Baca sunah-sunah yang diajari Nabi. Ya, habis sholat baca zikir la ilaha illallah syarikalah gitu ya. Sekarang nih bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa alayya. Supaya dapat keuntungan, maksudnya gitu. Kalau cuma sholat doang ya balik modal doang. Dia kagak salah, ya lumayan lah balik modal daripada rugi. Nah, ibaratnya gitu. Ya, daripada nggak es kalau masak Yanto tukang ayam. Jadi gitu ya. Nah, jadi karena nggak ada ketetapan, nggak ada ketentuan secara syariat, maka memang tidak ada kewajiban di situ. Tapi kalau kita memakai seperti itu, maka nggak dapat kesunahan. Lalu sunahnya gimana? Sunahnya itu jenazahnya itu dihadirkan menurut mazhab Syafi'i. Ya, sedangkan menurut mazhab Hanafi tidak dihadirkan nggak apa-apa. Ya, untuk mazhab Syafi'i itu terbagi 2. Ya, yang pendapat pertama dihadirkan di hadapan, berarti di depan imam berarti. Sedangkan pendapat yang kedua pokoknya ada di situ. Ya, mau di samping kanan, mau di samping kiri, pokoknya ada di tempat kita sholat jenazah. Ini bicara lagi secara mazhab Syafi'i ya, sekali lagi ya, bukan mazhab yang lain. Kalau pakai mazhab Hanafi nggak ngaruh, mau di luar nggak apa-apa.
Bapak ntar kalau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak bakal kelihatan. Iya. Ditaruh di mana? Di depan imam kagak ada. Di Masjidil Haram itu kan hampir tiap sholat 5 waktu habis selesai ini sholat jenazah. Lah orang pada pengen sholat di situ walaupun jauh, ya sholat jenazahnya di situ. Kan imam depan Ka'bah, nggak pernah ada depan Ka'bah mayat di situ. Adanya di sana di ruang belakang, berjejer tuh di lorong-lorong tuh. Sama di Masjid Nabawi juga begitu. Kenapa? Karena di sana mayoritas mazhab Maliki dan Hanafi yang memang tidak mensyaratkan adanya jenazah, adanya mayit dalam lingkup orang yang sholat jenazah. Beda sama mazhab Syafi'i. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i sendiri ada 2 kaifiyah. Apakah harus di depan? Enggak. Ya, ada beberapa ulama memang mensyaratkan jenazahnya ada di depan. Nah, tapi ada juga ulama mensyaratkan pokoknya ada di lokasi. Ya, ada di wilayah tempat orang sholat. Nah, sekarang dari hal ini yang tadi saya sampaikan, berarti ada nggak ketetapan, ada nggak kewajiban bahwa pala itu harus di kanan, kaki harus di kiri? Ada nggak? Nggak ada. Nah, ini lagi-lagi saya sampaikan yang fikih minimalisnya ya. Lah barangkali ada orang gotong jenazahnya salah. Lah namanya orang nggak tahu ya, kebalik. Saya nggak bilang harus ya, karena memang nggak ada kewajiban. Sunnahnya palanya di kanan, kakinya di kiri. Lah kebalik. Ya entah karena rompi-rompinya kebalik kan tuh. Lah imamnya juga kagak ngasih tahu dulu. Makanya penting kalau orang mau supaya dapat sunnah yang full ya, dapat sunnah yang maksimal, misalnya di sini Pak Haji Kohar atau Mbak Gora lah. Ketika jenazah masuk, kita harus sudah kasih komando. Karena belum tentu orang yang megang itu dia paham. Bisa jadi itu pertama kali dia. Nih kalau Mas Gianto apa nih kalau di Baitur Ridwan misalnya ada orang meninggal, pasti saya kasih komando dari depan. Ya enggak? Pala kanan. Pasti saya gituin. Ya. Kenapa? Karena kan nggak semua orang yang ngegotong jenazah itu tahu posisi. Bisa jadi itu pertama kali dia bawa, main taruh aja. Ya. Masih mending kalau menjulur begini lah ke belakang. Ke kerandanya ke sana bisa aja gitu. Nah, ini makanya saya kasih fikih minimalisnya dulu ya. Jadi seandainya pun terjadi ternyata palanya salah, kakinya salah, bahkan imamnya salah dalam menghadap ya. Kalau dalam kesunahan, lagi-lagi kalau untuk yang full sunnah, kalau pengen dapat kesunahan, kalau jenazahnya laki-laki, maka si imam berada di pala. Ya, di pala si jenazah. Jadi kalau misalnya jenazahnya begini ya, nah maka si imam berada di sebelah kanan. Kepalanya kan ada di kanan. Nah, jadi si imam berada di depan, di samping kepalanya si jenazah. Kalau jenazahnya perempuan, maka sunahnya berada di tengah-tengah, ya, antara pusernya lah, berarti gitu ya, si jenazah perempuan tadi. Kalau kita mau dapat kesunahan secara full, tapi itu bukan sebuah kewajiban sekali lagi. Ya, yang andai kata miring-miring dikit mah gak apa-apa. Ya. Karena ya ini yang kayak gini-gini kan sakral ya. Tapi orang terlalu kaku, wah harus tepat nih. Padahal salah pun gak apa-apa. Selama madhabnya masih madhab kiblat. Nah, kecuali madhabnya ke belakang begini baru agak boleh. Ya. Jadi orang yang ketika dia membawa jenazah tadi secara khusus, secara syariat nggak ada ketentuan itu. Kewajiban kita hanya mensolatkan. Ya. Islam membebaskan masalah posisinya. Tapi tadi kalau pengen sempurna, pengen dapat yang afdol, maka kita lakukan sunnah-sunnah yang dianjurin Nabi. Masuk ke dalam musola, masuk ke dalam masjid, kepala lebih dulu. Ya, kepala lebih dulu, lalu kemudian bawa bagian yang depan tadi, kepala tadi ditaruh di sebelah kanan, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kemudian imamnya mensolatkan sesuai dengan jenis kelamin. Kalau laki-laki maka tepat di depan kepalanya, kalau perempuan maka di bagian pusernya. Nah, ini sekarang lagi ramai juga ya. Sholat jenazah bikin 3 saf. Itu gimana Pak? Lagi-lagi itu. Itu kan sebuah kesunahan. Ya, sebuah kesunahan. Kita nggak usah sampai maksa maksudnya gitu ya. Apakah harus 3? Kagak. Orang 6 kan. Orangnya cuma 6 bagi 2 ya kan? Lah iya, jangan maksain. Bener ya tadi.
Kalau seandainya musolnya segini nih ya, misalnya sebaris ini kira-kira berapa orang nih? 10 lah ya, 9 sampai 10 orang. Kalau orangnya 30 mungkin masih bisa berjejer 3 saf ya. Ya dengan rapat, karena nggak pakai sujud nggak apa-apa, rapat-rapat nggak apa-apa. Dengan jejeran 3 saf. Lah bener tadi kalau Mas Gianto, kalau cuma 6 orang masa kita harus bikin 3 saf? Atau misalnya kayak tadi kalau di musola nih ya, kalau satu saf ini adalah misalnya 9 sampai 10 orang, kalau ternyata yang datang itu yang hadir cuma 20 orang misalnya, berarti kan kita cuma bisa bikin 2 saf. Lah kalau maksain 3 saf berarti malah longgar, ngurangin akhirnya, malah ngurangin keafdolan sok berjamaah. Oh, harus penuh dia. Lah iya, paham maksudnya? Nah, itulah pentingnya ilmu, jadi jangan ditabrak. Rapat sok itu tetap berlaku pada dalam sholat jamaah. Iyalah, masa demi mendapatkan 3 sok terus kemudian kita bikin, nah yang sholatnya kan otomatis kosong. Iya, kanan kiri. Lah iya, kanan kirinya. Nah ini makanya lagi-lagi ini kan kita bicara ilmu ya. Jadi jangan kaku ya, anjuran 3 sok itu kalau memang jamaahnya meludak, jamaahnya mencukupi. Kalau sekiranya memang bisa dapat 3 sok, 5 sok, sok ganjil lah, bagus. Ya bisa dapat 3 sok, 5 sok, 7 sok dan seterusnya, bagus. Ya, tapi kalau memang keadaannya nggak seperti itu, jamaahnya nggak nyampe segitu. Ya, misalnya tadi satu panjang ini cuma 10, yang hadir cuma 20. Ya udah bikin 2 saf, mau gimana lagi? Jangan dipaksain bikin 3 saf, karena kalau paksain bikin 3 saf, maka kanan kirinya bakal kosong. Nah berarti secara nggak langsung malah kehilangan fadilah merapatkan sok barisan sok sholat. Paham maksudnya ya? Nah, gitu. Jadi usahain jangan sampai kita kayak orang kagak ngaji, ya. Kaku gitu. Nah begitu pula nanti pas keluar. Ini perlu saya sampaikan karena kadang-kadang yang kayak begitu bikin berat orang. Misal kebetulan rumahnya sempit, lah rumahnya sempit misalnya cuma 2x3 misalnya gitu ya. Lah itu 2x3 udah kemakan keranda aja udah berapa meter lah. Ya, sementara yang kebetulan di depan misalnya kakinya, misalnya gitu ya. Lah orang itu pengen palanya duluan. Lah gimana caranya keluar rumah orang palanya di sini? Jebol pintu. Lah iya jebol pintu. Itu ada masalah kejadian orang kayak gitu, saking fanatiknya orang, saking kakunya orang. Nggak ada hukum seperti itu, kan ngeberatin jadinya. Ya enggak? Ngeberatin. Terus gimana harus lakukan? Ya sesuai adat aja, sesuai tradisi, sesuai kemampuan. Kalau memang keadaannya kakinya duluan, ya udah kaki duluin. Kalau emang pala duluan, ya udah palanya duluin. Bawa deh ke makam kuburan yang udah disiapkan. Dan dalam mazhab Syafi'i ketika jenazah sudah sampai di kuburan disyaratkan untuk langsung masuk kubur. Jadi bukan sampai di sana baru digali. Jangan kelamaan maksudnya. Emang tidak sampai haram sih ya, tidak sampai haram, makruh kalau seandainya jenazah harus jeda sebentar sampai kemudian dia baru dikubur. Ya, jadi kalau seandainya kita ya dalam hal ini ngurus keluarga kita meninggal, pastikan dulu di sana itu sudah digali, sudah siap. Jadi kalau memang di sana udah siap, kita perjalanan ke sana benar-benar langsung tank masuk tanpa ada nunggu-nunggu lagi. Kan kadang semangat ya Pak ya, udah gampang. Toto kagak diurusin. Kan biasa sedikit orang kayak gitu. Ya, udah nyampe sana tahu-tahu kuburannya boro-boro digali, dapat aja belum. Ada bos kayak gitu. Akhirnya jenazah ditaruh di ambulan dulu. Iya kalau si orang tadi udah sempat keluar ya, petugasnya nanya dulu bisa gitu. Dan udah keluar belum kuburannya. Lah kalau belum lebih bahaya lagi. Ya, udah dibawa tuh jenazah, ternyata kuburannya belum digali. Kan kasihan. Sementara ngegali kuburan itu butuh waktu bisa setengah jam 1 jam ya kan. Ya kalau nggak ada masalah, kalau ada masalah pasti gali misalnya gitu, tiba-tiba keluar air, lah jadi fitnah lagi, wah ditolak nih, jenazahnya ditolak sama bumi kan gitu kan, nah itu masalah di situ. Iya. Jadi pertimbangan yang mazhab Syafi'i seperti itu, kalau bisa ketika jenazah sudah sampai di sana, ya tank lah langsung dikuburkan. Gitu. Kemudian wayudfanu dan dikuburkan filahdin pada liang lahat. Kalau orang Jawa dulu guru saya ngartiin lubang landa. Ya, mustaqbilal kiblati dengan keadaan menghadap kiblat. Wa yusablu dan kemudian itu dimasukkan ke dalam liang lahat bin kibali ra'sihi dari arah kepalanya dulu. Jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat lewat arah kepalanya. Birifkin dengan pelan, dengan lembut, maksudnya pelan-pelan. Jadi palanya lebih dulu. Tapi ini lagi-lagi nanti kondisional. Ya, kondisional kalau memang medannya seperti itu memungkinkan.
Wa yaqulu dan kemudian berkata, maksudnya doa di sini ya. Alladzi yalhaduhu, orang yang menguburkan tadi, yang di dalam kubur maksudnya ya. Nah, bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya nih. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, wa ala millati rasulillah dan atas nama milahnya Rasulullah. Milah itu ajaran ya. Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u dan kemudian dibaringkan miring fil qabri pada kuburannya ba'da ayu amako setelah digali tadi. Qomatan yang mana digali kurang lebih setinggi badan berdiri. Wa bastotan dan selambaian tangan. Tapi ini agak sulit kalau di Jakarta mah ya. Tapi kalau bicara sempurnanya lagi-lagi ya. Bicara sempurnanya kuburan itu dalamnya itu kalau orang berdiri ngelambain tangan gini, nah itu nyampe lah di daerah itu. Orang Jawa cukup ngawe. Secukup ngawe. Jadi kalau di kampung mungkin masih bisa ya, tapi kalau di kota-kota. Tapi apa boleh kayak model kita kan yang di kota kan ya, kadang-kadang cuma sedengkul sepaha. Ya nggak apa-apa selama ketutup. Ya selama ketutup nggak masalah. Ini bicara fikih yang sempurnanya seperti itu. Jadi sebetulnya ada kesunahan untuk membuat apa kalau di Jawa itu sebetulnya lubang landak ya. Serongan, Kang Serongan. Serongan. Jadi cowakan lah, cowakan ke dalam gitu. Jadi ada dua cara, ada yang langsung di pojokan, ada yang di tengah. Nah, cowakan itu nanti dikembalikan ke adat. Ya, kembalikan ke adat daerah setempat. Kalau daerah setempat pakai adatnya yang cowakan di tengah, ya udah kita ikutin. Walaupun mungkin kita seraknya pakai cowakan yang di pinggir. Rata-rata pinggir. Tapi kalau kita seraknya ternyata kebalikan ya, senangnya cowakan di tengah, ternyata adat masyarakat itu pakainya cowakan pinggir, ya udah. Jadi balik lagi kayak tadi, ini dikembalikan kepada adatnya. Nah, kalau kita mengikuti adat setempat aja gitu. Yang jelas ketika seseorang itu dikuburkan sebetulnya tanpa lubang landak pun, yang penting dia madhab kiblat ya, maka tetap sah. Cuman supaya pipinya sampai benar kena tanah, ya kan, terus sampai diganjel sedemikian rupa, itu tujuannya supaya sempurna dalam penguburan. Tapi secara fikih minimalisnya nggak begitu. Bahasa kasarnya asal dikubur di tanah udah sah lah berarti gitu. Cuman yang kita pengen kesempurnaan, dan kita lagi ngubur manusia bukan ngubur binatang. Nah, makanya ada adab-adabnya seperti tadi ya. Jadi dibaringkan pelan-pelan ya, ditahan dan sebagainya. Jadi jangan juga sampai ada sesuatu yang terbawa sama jenazah. Ya, terbawa jenazah misalnya cincin. Ya, jadi jenazah misalnya pakai cincin. Ya, walaupun itu mungkin cincin kesayangan dia, harus dilepas ya, wajib dilepas. Wa yusat tohu dan kemudian meratakan apa al-qabru kuburan tadi. Wala yubna alaihi dan tidak membangun atasnya. Wala yujassosu dan tidak disemen. Ini dengerin nih, hati-hati ya. Jadi kuburan itu disyaratkan rata. Ya, kuburan itu disyaratkan rata. Lah terus gimana kalau ada gundukan? Nah, ini ada dua pendapat ulama ya. Sebetulnya gundukan itu dipakai ya, termasuk di dalam hal ini nanti dibangun ya, di semen kalau bahasa kita dibata ya. Saya bicaranya hukum asalnya dulu nih biar Bapak nggak gagal paham. Secara hukum asal ya, kuburan itu nggak boleh digundukin. Ya, jadi benar saudara-saudara kita yang dia ngeratain, betul. Ya, nggak boleh juga dibangun, baik itu di semen, dikasih bata nggak boleh. Cukup pakai batu nisan doang gitu ya, atau misalnya pakai papan doang sebagai tanda bahwa di situ adalah ada kuburan ya, secara dasar sekali lagi. Nah, dan terus gimana fenomena kita? Kebanyakan kita kuburan pakai gundukan ya, kebanyakan sebagian di antara kita bahkan nembok ya di semen. Nah, gimana? Dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa Imam An-Nawawi, ini imam kita dalam mazhab Syafi'i ya, itu beliau memperbolehkan kalau ada kebutuhan dalam hal itu ya. Dulu kalau nggak salah pernah saya terangin sedikit ya, misal daerah tersebut adalah daerah yang tidak dikenal ya. Si fulan asalnya dari mana tapi dia pengen dikubur di situ, dan orang di sekitar itu menerima, nggak apa-apa kubur sini aja Pak. Nah, itu boleh diberikan gundukan
Tanda. bahasa gitu. Terus yang kedua, ada kemungkinan ya berpotensi diacak-acak hewan buas atau mungkin hewan yang nggak buas tapi liar. Misalnya kalau yang buas berarti anjing hutan, mungkin masuk ke kuburan daerah situ ya. Binatang yang nggak buas misalnya ayam, kambing, itu bilang tuh kayak di perompok ya. Nah itu sebetulnya nggak boleh ada kambing, ayam di di kuburan ya. Itu bahaya Pak. Kalau dikali-kali kelihatan tengkorak orang gimana itu? Nah itu seperti itu. Makanya menurut Imam An-Nawawi kalau ada hajat seperti itu, ada kebutuhan seperti itu dihukumi boleh. Ya bukan sunnah loh. Hati-hati. Orangnya kadang-kadang, wah sunnahnya begini pakai gundukan. Ya, secara hukum asal kagak boleh. Jadi diperbolehkannya itu kalau ada kebutuhan, ada hajat, ada darurat. Nah terus kalau misalnya seandainya sampai harus disemen, dikhawatirkan terjadi mudorot. Misal ada orang-orang yang melakukan ilmu kebatinan. Nah kebetulan orang alim, orang pinter, ya ulama lah gampangnya gitu. Lah ini kalau kagak disemen bahaya nih. Ini tanah kuburannya bakal dicolongin orang. Ya. Kenapa? Karena biasanya orang kayak gitu ngincarnya kan begini. Ya, ulama-ulama itu yang diincar sama dia tuh orang-orang kebatinan tuh. Tanah kuburan. Iya, tanah kuburan. Kuburannya kuburan ulama juga. Gak mungkin kuburan model kayak Mas Gianto. Kagak ada karomahnya. Gitu. Lah iya belum ada orang takut jadi. Nah, seandainya nih ya, barangkali di satu tempat ya, atau mungkin kita lah misalnya kita punya saudara alim banget, ya dihormatin orang misalnya gitu. Ya nggak usah heran ketika kemudian dikubur, mungkin keluarganya sepakat untuk ditutup pakai semen. Kenapa? Karena khawatir nanti tanahnya itu dicuri orang. Nah, itu diantara beberapa hal ya yang memperbolehkan seseorang membuat gundukan di atas kuburan ataupun membeton lah kalau bahasa kita ya, menyemen bagian kuburan tadi. Kalau nggak ada kondisi seperti itu, kalau nggak ada hajat seperti itu, kalau nggak ada kebutuhan itu, hukumnya haram. Bahkan kalau itu kuburan bukan kuburan pribadi, berarti kuburan wakaf, ya, yang mana kita bayar di situ, misalnya kayak kerompong gitu, kan kita bayar berarti gitu. Selama gundukan tersebut masih ada, maka selama itu juga kita berdosa. Kenapa? Karena ketika kita menyemen, kita membata, ya kita bikin kijing, makan macam-macam lah ya. Nah itu secara nggak langsung merasa tempat tersebut adalah hak kita. Padahal itu tanah bukan hak kita. Tanah wakaf punya orang. Paham saja ya. Jadi dalam Islam itu sampai masalah tanah aja harus dipikirkan, harus dipertimbangkan. Beda halnya kalau misalnya itu tanah kita sendiri. Ya kalau tanah kita sendiri hanya makruh aja. Tapi kalau tanah orang lain atau misalnya tanah negara atau tanah desa atau tanah wakaf lainnya, maka hukumnya haram. Gitu. Nah ini tambahan dari mengubur jenazah tadi. Terus kemudian wala ba'sa dan tidak apa-apa bil buka dengan menangisi alal mayyiti atas mayit. Boleh nangisin mayit, ya wajar. Min ghairi nauhin, tapi dengan syarat tanpa menjerit-jerit, wala syakik jaibin, dan tanpa merobek-robek baju. Kalau jaibut itu sebetulnya saku, kantong ya. Jadi boleh kita menangisi jenazah hanya sekedar menangisi sedih aja ya, nggak boleh sampai histeris, jerit-jerit, teriak-teriak, ya gaung-gaung ya. Kalau berkepanjangan gimana? Nah itu juga termasuk yang berkepanjangan. Hukumnya dosa juga ya? Dosa lah jelas. Mungkin orang kayak begitu dia nggak paham hakikat hidup. Ya. Jadi orang tuh harus paham hakikat hidup. Bisa menerima gitu. Bisa menerima gini loh. Hakikat hidup itu kita di dunia ngapain sih? Emang di dunia kita bakal hidup terus-terusan? Enggak. Kita bakal mati, Bang. Makanya kita harus paham hakikat hidup. Nah, orang yang dalam keadaan seperti itu harus juga kita kasih tahu juga. Ya, misalnya gitu ya, di antara kita ada keluarga kita yang kemudian kehilangan anggota keluarganya. Kita pahamin bahwa si fulan itu secara jasad doang meninggal, ngapain kamu histeris? Kelak nanti di alam barzah kita bakal ketemu lagi sama dia. Itu orang yang secara iman berarti dia paham hakikat hidup. Orang yang nggak paham hakikat hidup, dia akan terus menangisi mayitnya karena dia nggak paham hakikat hidup. Kalau dia paham, bentar lagi juga kita nyusul. Ya, kita punya bapak nih, bapak kita meninggal nih. Iya, sekarang kita nangisin dia. Lah bentar lagi kita juga mati, Pak. 10 tahun, 20 tahun lagi kita mati, ketemu kita sama bapak kita di alam barzah. Ngapain tangis sampai remang-remang?
Justru kitanya mikir, gimana caranya ketika nanti saya mati, bapak saya senang ngelihat saya, bapak saya ngejemput saya. Itu harus dipikirin. Makanya kita doain beliau terus, kirim arwah terus, ya, kirim sedekah hadiah buat beliau. Bukan tangisan gak ada artinya, gak ada manfaatnya. Gitu. Tapi bukan berarti kagak boleh. Ya, makanya Nabi bilang seseorang yang menangisi jenazah itu masih dalam hal wajar. Ya, ketika Nabi anaknya meninggal ya, Qasim putra beliau, itu Nabi itu sedih sampai air matanya itu keluar. Dan itu suatu kewajaran. Tapi Nabi paham ya, ini bedanya. Nah, ini yang diajarin kepada kita. Kita harus paham hakikat hidup. Ya, kita nih nangisin bapak kita nih, ya. Iya, nangisin bapak kita sekedar karena beliau meninggal pernah merawat kita, udah gitu aja. Tapi hakikatnya secara roh hidup, ngapain ditangisin? Rohnya hidup, ngeliatin kita ngaji, kita sholat, kita zakat, kita puasa, ngeliatin. Nah, tanemin tuh pemahaman itu kepada keluarga yang meninggal. Ngapain kamu tangisin? Kalau mau tangisin ya secukupnya aja, sewajarnya aja. Karena secara hakikat dia itu kagak mati, yang mati jasadnya. Nanti kita juga bakal mati ketemu sama dia, ketemu Pak di alam barzah Pak. Ketemu, apalagi ntar di surga pasti ketemu. Makanya jangan sampai ya godaan kayak tadi itu ya membuat kita melanggar batas dari ketentuan syariat. Takutnya setan di situ bermain. Akhirnya seakan-akan kita nggak bisa nerima takdir. Nah, itu bahaya tuh. Ada yang cepat, ada yang lama yang kocak. Iya, prosesnya banyak dosa lama ya. Wa yu'azza, dan kemudian sunnah diziarahi. Sunnah dikunjungi siapa aluhu, keluarganya jenazah, keluarganya mayit, ila salasati ayamin, sampai 3 hari. Ini dengerin nih. Min dafnihi, dari dikuburkannya si jenazah tadi. Ya. Jadi andai kata ada di antara kita ya, saudara, keluarga, tetangga dan sebagainya meninggal dunia, kok kita belum sempat melayat ke rumah duka, itu masih diperbolehkan sampai 3 hari. Jadi telat sehari nggak apa-apa, telat kedua hari nggak apa-apa, telat ketiga terakhir datanglah kita ke sana. Maaf Pak, Bu, saya baru bisa kembali, kami mengucapkan bela sungkawa. Untungnya kita di Indonesia khususnya ya punya tradisi yasinan tahlilan. Jadi alhamdulillah tuh, andai kata misalnya kita di luar kota ya, wah saya nggak tahu nih tetangga saya meninggal, besoknya kita bisa ikut. Tapi kalau secara prinsip Islam, nah hukumnya nggak boleh buat orang mengucapkan bela sungkawa setelah lebih dari 3 hari. Karena apa? Karena ketika orang mengucapkan bela sungkawa lebih dari 3 hari, maka mengembalikan ingatan kepada si orang yang meninggal tadi. Ya, mungkin ya diantara kita punya teman, wah meninggal mana saya lagi di luar kota nih, udah deh, ntar aja dia pulang dari daerah misalnya gitu ya. Udah 3 hari lewat, ya udah kita nggak usah ngomong bela sungkawa, datang aja udah sabar deh, gitu aja udah cukup. Maksudnya jangan sampai ya saya besok ada bapak kamu yang meninggal, bapak kamu memang baik, wah itu bahaya. Ya takutnya ngingetin lagi si orang tadi kepada jenazah. Bahaya. Wala yumtanu, dan sebaiknya tidak dikubur isnani, 2 mayit fi qabril, dalam satu kuburan, illa lihajatin, kecuali dalam keadaan hajat, butuh ya. Ini lagi-lagi secara perfect, secara sempurna nggak boleh sebetulnya 2 jenazah dikuburkan dalam satu kuburan. Ya, jadi satu kuburan 1 mayit. Ya, tapi kalau ada hajat, misalnya kayak di Jakarta ya, di Kelungkung lah, ya di Kober segala macam kemiri, ya tempatnya udah gak ada lagi Pak. Ya mau gimana lagi? Makanya boleh ditumpuk. Sebetulnya nggak ada aturan 6 bulan, seminggu, itu nggak ada. Itu aturan tukang kuburan ya Pak. Tukang galinya. Mau kuburan lama, mau kuburan baru, ya. Kalau memang memungkinkan ada jenazah baru datang nih, ada kemungkinan dia bisa dikuburkan di tempat lain, maka dia harus dikuburkan di tempat lain. Nggak boleh ditiban. Nah ini kalau secara normal, sekali lagi ya. Jadi nggak ada urusan, nggak apa-apa tiban aja udah 3 tahun, nggak ada urusan itu. Urusannya ada kuburan gak buat dia nih, ada tanah gak buat dia nih. Kalau masih ada tanah yang baru, nggak peduli ini udah 3 tahun, 4 tahun, atau baru 3 bulan, 2 bulan, nggak ada urusan itu. Urusan 3 tahun, urusan 3 bulan itu urusan administrasi. Ya, paham maksudnya ya? Karena diduga kalau mayat itu udah lebih dari 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, mayatnya udah keburu rampung, itu bisa ditiban. Itu urusan administrasi, bukan urusan syariat. Syariat nggak ngatur itu. Selama masih ada tanah yang bisa dipakai buat ngubur dia, harus pakai tanah baru.
kecuali darurat. Di antara darurat apa ya tadi? Dari segi tempat misalnya kayak di Jakarta, atau misalnya terjadi pembunuhan massal misalnya, atau kalau misalnya kayak perang tuh Palestina misalnya gitu ya. Nah, itu boleh tuh. Bikin langsung lubang 1000 meter, 1 hektar lah ya. Bikin lubang langsung 1 hektar, dikuburin tek 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 tek, baru diuruk langsung. Nah, itu boleh. Ya, tapi kalau untuk mandiri pribadi secara syariat maka harus dikuburkan satu liang lahat ya, satu kuburan, satu jenazah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.